Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru hebat seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Sahuri Winata, Guru SD Negeri Tobat 4, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Di video kali ini, izinkan saya untuk berbagi tentang bagaimana meningkatkan minat baca siswa dengan menggunakan pertanyaan pemantik. Latar belakang dari permasalahan ini, Bapak Ibu dapat membaca di artikel yang sudah saya bagikan di awal. Mengapa praktik ini sangat penting untuk saya bagikan? Karena saya yakin Bapak dan Ibu guru memiliki permasalahan yang sama atau mirip dengan permasalahan yang sedang saya alami saat ini. Dan diharapkan praktik ini atau pengalaman ini dapat menjadi inspirasi dan referensi Bapak Ibu sekalian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk dapat meningkatkan minat baca siswa, tentunya kita harus menyiapkan bahan bacaan. Di sini, saya telah menyiapkan bahan bacaan berupa teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Pertempuran Surabaya. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, bisa menggunakan teks atau bacaan yang lain yang sekiranya sesuai dengan materi atau pembelajaran yang saat ini sedang Bapak Ibu laksanakan. Sebelum siswa ditugaskan untuk membaca teks eksplanasi ilmiah tersebut, terlebih dahulu kita harus menyiapkan pertanyaan pemantik ya, sebagai pertanyaan pendorong agar siswa tersebut mau membaca. Berikut adalah contoh-contoh pertanyaan pemantik yang sudah saya buat terkait dengan teks eksplanasi ilmiah tersebut. Nah, tugasnya siswa diharapkan dapat mencari informasi-informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Pertempuran Surabaya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik berikut ini. Setelah siswa mendapatkan pertanyaan ini, barulah siswa diberikan tugas untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam teks eksplanasi ilmiah ini. Nah, berikut adalah dokumentasi kegiatan literasi siswa mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Dari gambar kita dapat melihat bahwa dengan adanya pertanyaan pemantik atau pertanyaan rangsangan, ini dapat mendorong siswa untuk membaca. Tujuannya adalah untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka dapatkan. Dari aktivitas ini dapat terlihat bahwa untuk dapat menemukan jawaban, siswa dapat membaca lebih dari 1 atau 2 kali. Nah, artinya di dalam aktivitas ini kita telah mengkondisikan atau mendorong siswa untuk membaca. Untuk lebih meningkatkan kreativitas siswa, dari tugas mencari jawaban atas informasi-informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tersebut, kita dapat menggunakan peta pikiran. Nah, peta pikiran ini adalah contohnya bentuknya seperti ini. Namun, siswa dapat mengembangkan bentuk peta pikiran sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Sehingga selain kita dapat mengkondisikan siswa untuk membaca, siswa tersebut dapat mengembangkan imajinasi mereka. Berikut adalah dokumentasi kegiatan
menuangkan informasi penting yang telah mereka gali dari teks eksplanasi ilmiah ke dalam bentuk peta pikiran, di mana dari gambar tersebut siswa ternyata asik ya membuat peta pikiran sesuai dengan yang mereka inginkan, sehingga pembelajaran pada kali ini terlihat lebih menarik dan lebih menyenangkan bagi siswa. Dan inilah hasil daripada beberapa contoh dari hasil kerja siswa, di mana mereka telah berhasil untuk mencari informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tersebut dan dapat menuangkannya ke dalam peta pikiran. Nah, peta pikiran yang saat ini ditampilkan adalah hasil nyata daripada siswa kelas yang saat ini saya pimpin. Dari hasil karya tersebut dapat dilihat bahwa teknik ataupun cara untuk membuat siswa membaca dan mencari informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tersebut saya katakan cukup efektif dan berhasil. Langkah-langkah yang dilakukan dalam praktik ini sangat efektif dalam upaya merealisasikan praktik pembelajaran yang telah direncanakan. Hal ini terlihat dari hasil jurnal refleksi bahwa siswa telah dapat mencari informasi penting dari teks eksplanasi dan menuangkannya ke dalam bentuk peta pikiran. Artinya, praktik ini telah membuat siswa mau belajar. Dan dari hasil evaluasi penilaian pengetahuan dan keterampilan, meskipun nilainya variatif, namun 100% siswa telah mencapai KKM. Strategi memberikan pertanyaan di awal pembelajaran sebagai bentuk rangsangan direspon siswa dengan antusias atau semangat. Hal ini senada dengan tanggapan siswa pada saat refleksi pembelajaran. Bahkan, untuk mendapatkan jawaban yang tepat, siswa bisa membaca teks lebih dari satu kali. Sehingga dari aktivitas tersebut, saya dapat merasakan bahwa strategi ini cukup berhasil dan dalam upaya meningkatkan minat baca siswa. Hal yang dapat kita pelajari dari proses ini adalah terkadang untuk meningkatkan minat seseorang perlu adanya dorongan atau paksaan dari luar sehingga kemampuan diri seseorang tersebut dapat bangkit dan berkembang. Itulah pengalaman saya di dalam meningkatkan minat baca siswa dengan menggunakan pertanyaan pemantik. Semoga artikel dan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di dalam mengatasi permasalahan yang sama dengan apa yang saat ini saya alami. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.